Ya, ngelencirmu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi ada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi kok minta-minta? Cukup, apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian. Mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja karena saya menganggapnya itu wajar. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun kan, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun. Terima kasih saya ucapkan kepada Sohibul Wilayah Kiai Wahid dan atas doa-doanya. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat, ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU, ya saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya, tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya, bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya, kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turun Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab,
Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini gitu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung, dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat, pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu, bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir, karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Ba'lawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika ada masalah pribadi, dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena musuhan pribadi, kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Ba'lawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Ba'lawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan anak daripada kakak ibu saya itu. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya urusan secara kemanusiaan, yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya, karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan keturunan Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa, setiap hari tambah ini, mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang
Yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung melindungi. Lain ini tugas yang sangat mulia dari PWI, dari Banser di seluruh Indonesia ini sekarang, mulai walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja karena saya menganggapnya itu wajar. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun kan, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik. Ya semacam ini konfliknya, mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum, atau sebaliknya mertuanya dukung Kabib, menantunya dukung saya. Jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu itu yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar, Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ya seperti itu. Sekarang apa kita? Tidak punya apa-apa dengan Israel saja. Apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah masalah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang ini ya sedikit saja saya. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya, karena Habib itu ya ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini, itu semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu ya, yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar jangan terus digebiak-uyah, semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulamanya tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa,
orang-orang Badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya. Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada sih. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Nah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi ini kok minta-minta? Iya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya gitu, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga. Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru, nolak nasab-nasab. Loh ini adzan ya, saking semangatnya lali. Insyaallah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذا محمد الوسيلة الفضيلة الشرفة رضيت بالله صلى الله عليه وسلم.
Jadi beberapa abad Hadramaut itu memang kehilangan sejarah karena melalui penelitian para ulama-ulama, penduduknya waktu itu ya memang penduduk yang banyak yang minal ya nomaden, yang sering pindah-pindah, yang ada di pinggir-pinggir kota, yang kurang peduli dengan sejarah, dan memang tidak ada. Yang munculnya baru itu ya memang tidak ada kitabnya, tapi kan tidak ada satu kitab pun yang membatalkan atau menafikan, tidak ada. Hanya ada yang menyebut anaknya hanya 3 ini, atau anaknya 3. Jumlah-jumlah seperti ini bukan jumlah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, bukan faedah hasar yang mutlak. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa, muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah gitu. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlah wakmu penggeruduk PBNU ya. Macam-macam lah. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang ya. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran ambak enake tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dhewe? Anak dhewe bila perlu diajar gitu. Nah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib, gak belani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Ya tetap itu sebagai, tapi kan harus gimana ya, ya yang berakhlak lah. Kadang-kadang kata-kata akhlak itu dipakai oleh mereka, tapi isinya apa? Winginane kan rame setelah saya di Gresik itu. Dan itu mereka ngomong kita harus terima itu sebagai orang tua kita, pemimpin kita, kita harus sabar. Tapi dalilnya ini yang gak enak. Ya, wasohibuma dalam ayat itu, wasohibuma wakulahuma qaulan karima dan sebagainya. Ya, wa in apa itu ala antuska bima laisa bi'um dan seterusnya. Ini kan dalil ditujukan pada orang-orang musyrik. Anaknya muslim, mukmin, orang tuanya musyrik. Lalu orang tuanya entah marahi atau menyakiti anaknya. Quran bilang walaupun dia atau bahkan memaksa untuk menjadi musyrik, ini kan Qurannya bilang ya sudah, pergauli yang baik, jangan kau lawan. Tapi musyrik. Nah itu mereka menganggap saya sebagai orang tua. Pergaulilah, dalilnya dalil seperti itu. Kenapa kok tidak pakai dalil sekali